Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi hari ini seperti yang sudah terjadwal ya teman-teman, kita akan membahas atau lebih kepada berdiskusi terkait dengan manajemen farmasi pengelolaan obat khususnya pada obat antibiotik di rumah sakit gitu. Jadi materi yang akan kita sampaikan selama pertemuan ini ada di depan yaitu terkait dengan pengelolaan obat dan bahan medis habis pakai di rumah sakit. Kemudian pengelolaan obat dan bahan medis habis pakai di puskesmas. Kemudian pengelolaan obat di apotik serta bagaimana manajemen pengendalian obat di lingkup rumah sakit, puskesmas, ataupun di lingkup apotik. Jadi, ketiga ini nanti kita akan tahu bagaimana pengendalian obatnya. Nah, masing-masing dari kegiatan ini akan melingkupi yaitu selection, kemudian procurement. Di dalam procurement itu ada perencanaan dan pengadaan, kemudian penerimaan, penyimpanan, dan pendistribusian. Dan langkah yang terakhir adalah pemusnahan dan pengendalian. Nah, masing-masing dari kegiatan ini nanti akan membahas atau core-nya yang ada di situ yaitu drug management cycle. Drug management cycle punya Quick kalau teman-teman mau lihat itu di tahun 1997 di mana pada drug management cycle tersebut nanti akan dibahas terkait dengan apa itu selection, apa itu procurement, apa itu distribution, dan apa itu peran dari use atau penggunaan obat. Keseluruhan nanti kita akan bahas pada pertemuan ke depan. Kemudian ada perencanaan dan pengadaan, yaitu meliputi terkait dengan analisis keuangan, meliputi vital, esensial, non-esensial, ataupun biasanya istilahnya adalah prioritas utama tambahan. Begitu juga analisis ABC. Jadi analisis ABC ini analisis untuk melihat anggaran yang tersedia itu atau seberapa besar obat memakan anggaran pengadaan gitu ya. Dan di sini kita harus bisa mempertimbangkan bagaimana pemangkasan harga pada obat itu. Yang berikutnya, penerimaan dan penyimpanan atau pendistribusian obat. Di sini ada unit dose dispensing ataupun one daily dose dispensing, begitu juga ada individual prescribing. Kemudian kita juga belajar terkait dengan surat pesanan ataupun obat-obat tertentu pada fakturnya, pada prekursornya, narkotiknya, ataupun pada psikotropiknya. Dan yang terakhir, kita belajar terkait dengan manajemen pengendalian obat, meliputi pemusnahan dan pengendalian. Di dalamnya ada stok opnam, ada indikator-indikator terkait. Begitu juga bagaimana cara mengendalikan obat-obat khusus. Contohnya yang kita ambil di sini adalah antibiotik, yaitu meliputi apa ya, bukan indikasi ya, tapi lebih kepada kita ingin melihat berapa nilai penggunaan antibiotik di rumah sakit menggunakan suatu tools yang WHO punya, itu ATC atau DDD. DDD itu Defined Daily Dose dan juga DU 90% atau seberapa besar antibiotik tersebut digunakan di rumah sakit tersebut. Jadi kita bisa melakukan perhitungan tersebut. Nah, materi-materi tadi juga telah tersampaikan di e-learning. Teman-teman boleh cek dalam rencana pembelajaran studi atau dalam RPS. Di situ sudah ada semuanya dari materi UTS sampai dengan materi UAS yang bisa kalian akses pada e-learning masing-masing. Sementara untuk kontrak perkuliahan kita di sini ada tatap muka, kehadiran, tugas, kuis, dan ujian tengah semester. Jadi nilai UTS akan kami gabungkan dengan nilai UAS, kemudian kita akan bagi dua, itu adalah nilai akhir teman-teman. Sepakat ya? Ada Sepakat, yang mau Bu. ditanyakan? Oke, sepakat. Sehat semua ya teman-teman ya. Tadi saya belum nyapa, sehat semua nggak nih? Oke, Alhamdulillah, kita lanjut Bu. ya. Alhamdulillah sehat semuanya. Oke, kita lanjut ya teman-teman ke poin ini.
poin latar belakang. Jadi kenapa kita perlu untuk belajar terkait dengan hal ini, terkait dengan pengelolaan obat? Yang pertama, antibiotik itu cukup banyak digunakan dan penggunaannya kalau tidak sesuai dengan kaidah akan menunjukkan penggunaan yang tidak rasional. Penggunaan yang tidak rasional tentu akan mengakibatkan kasus resistensi menjadi meningkat gitu ya. Kasus resistensi yang meningkat contohnya misal pada pasien TB. Penggunaan antibiotik kan terus digunakan secara kontinu ya, 6 bulan, 12 bulan. Kalau tidak aderen atau tidak patuh, maka antibiotiknya gagal untuk digunakan sehingga harus mendapatkan antibiotik di atas antibiotik yang digunakannya pertama kali. Sehingga kalau itu pun gagal akan menyebabkan resisten TB. Itu ada kasusnya dan sekarang cukup banyak teman-teman, tidak hanya pada anak-anak, tidak hanya pada orang tua, tapi komplit ada anak-anak, ada orang tua yang mengalami TB resisten atau bahkan TB laten. Itu kasus yang sekarang kita alami. Dan bahkan sekarang kasus TB itu masuk pada Sustainable Development Goal untuk kasus yang harus membutuhkan penanganan ekstra. Jadi salah satunya adalah perangi penyakit yang timbul pada negara tropik. Salah satunya adalah penyakit TBC ini, gitu ya. Nah, karena antibiotik itu kecenderungannya untuk menjadi tidak rasional penggunaannya cukup tinggi, sehingga resistensi juga akan meningkat, maka perlu adanya sistem pengelolaan yang terencana atau terukur dan guideline yang bisa digunakan untuk mengatasi hal tersebut. Hal itu dimaksudkan untuk bisa mendukung program pengendalian resistensi antimikroba atau kalau kita bilangnya sebagai mendukung program PPRA gitu ya. Sehingga kita perlu teman-teman untuk bisa ada standar nih. Standarnya apa dalam manajemen pengelolaan obat? Perlu nggak kita lakukan monitoring dan evaluasi penggunaan obat atau biasa kita bilang antimicrobial stewardship. Butuh nggak kita gunakan itu? Kemudian untuk kedepannya kita harus bisa melakukan penyusunan formularium rumah sakit. Kira-kira formulariumnya isinya akan seperti apa? Antibiotik yang akan masuk ke formularium itu antibiotik apa saja? Ya tentunya yang disesuaikan dengan peta kuman yang ada di rumah sakit atau antibiogram yang ada di rumah sakit. Jadi kalau teman-teman sekarang melakukan penelitian terkait dengan peta kuman, terkait dengan pengelolaan obat, impact-nya nanti kita bisa menyusun formularium rumah sakit yang sesuai dengan kondisi rumah sakit. Dari formularium tersebut digunakan dokter untuk panduan meresepkan obat, begitu juga digunakan oleh apoteker untuk melakukan pengelolaan obat. Jadi semuanya dalam bentuk inline gitu ya. Nah, sehingga ini akan juga berimpact pada anggaran atau kalau kita bilang mana obat yang lebih cost effectiveness. Artinya cost effectiveness di sini obat yang bisa mengatasi keluhan pasien, mengatasi penyakit pasien dengan kita anggarannya yang stabil atau bisa dikatakan dukungan evaluasi terkait dengan farmakoekonomi sehingga akan meningkatkan kepatuhan penggunaan obat. Nah, latar belakangnya jadi penggunaan antibiotik yang tidak rasional ini kecenderungannya terus meningkat sehingga perlu adanya sistem pengelolaan yang terencana ataupun terstruktur dan program ini bisa mendukung dari PPRA atau program pengendalian resistensi antimikroba. Nah, tujuan dari pengelolaan yang baik itu menjamin penggunaan yang rasional dan berbasis bukti atau evidence base-nya ada. Kemudian angka resistensinya kita bisa tekan dan menekan biaya pengobatan yang tidak efektif serta yang paling penting adalah pasien safety. Jadi pasien safety di sini yaitu mendukung keselamatan pasien. Karena kan base kita ketika melakukan penanganan pengobatan itu harus berbasis pada bagaimana cara untuk memberikan obat pada pasien itu yang aman. Jadi mendukung keselamatan pasien ini poin yang harus kita perhatikan. Nah, komponen-komponen dalam pengelolaan antibiotik, kalau kita bisa sampaikan, yang pertama teman-teman harus paham bagaimana perencanaan kebutuhan obat, gitu ya. Pemilihan antibiotik tadi seperti yang sudah kita bahas di depan, pemilihan antibiotik itu harus berdasarkan pada formularium yang disepakati di rumah sakit tersebut. Bagaimana pemilihan antibiotiknya? Kemudian pengadaan dan distribusinya sudah sesuai atau belum? Jangan sampai apa ya?
stoknya itu kosong gitu ya, out stock, out of stock, atau jangan sampai overstock, jangan sampai berlebihan karena nanti harus disesuaikan dengan gudangnya, anggarannya, ya, atau bagaimana cara melakukan pemantauannya. Itu kalau terlalu banyak obat yang ada di gudang akan repot. Pemantauan penggunaan kalau di drug management cycle lebih pada use dan evaluasi ataupun intervensinya. Sehingga kita perlu beberapa data atau beberapa perencanaan kebutuhan antibiotik yang tepat dengan melihat beberapa data konsumsi periode sebelumnya. Misalnya kalau di perencanaan kita bisa menggunakan metode perencanaan konsumsi. Kita lihat nih data ATC-DDD atau DU90 atau peta kuman atau antibiogram di periode sebelumnya itu bagaimana, berapa datanya. Nah, ini bisa menjadi dasar kita melakukan pengelolaan obat dan obat tersebut masuk pada formularium. Kemudian, pola penyakit atau infeksi paling sering. Nah, ini kaitannya masih dengan peta kuman gitu ya. Jadi, mungkin teman-teman membuat skripsi terkait dengan peta kuman. Sebenarnya ke depannya peta kuman itu bisa digunakan acuan pada rumah sakit untuk tahu untuk meminimalkan resistensi, untuk tahu pengelolaan obat atau antibiotik apa saja yang harus diorderkan, sehingga kedepannya dari formularium yang didapatkan bisa diberlakukan di rumah sakit sesuai. Dokter meresepkan obat sesuai, atau apoteker melakukan pengadaan ataupun pengelolaan obat yang sesuai. Nah, ini bisa kita lihat dari tren resistensi atau antibiogram. Nah, tren resistensi atau antibiogram ini bisa kita lakukan, bisa dengan menggunakan perhitungan pada WHO yang tadi defined daily dose atau per 100 pasien ya, defined daily dose itu atau DDD. Dan tentu kita juga melibatkan apoteker, tim PPRA, ataupun Komite Farmasi Terapi atau TFT. Kita harus melibatkan itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Lanjut dulu? Lanjut dulu ya. Oke, kita lanjut dulu teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, pada gambar ini adalah drug management cycle. Jadi pada drug management cycle itu ada selection, procurement, distribution, sampai dengan use. Nah, melingkupi empat hal ini di dalamnya yang tidak kalah penting itu adalah manajemen support, organization financing, information management, dan human resources. Jadi keempat ini menjadi poin pendukung. Kalau kita bilang sebenarnya empat ini adalah faktor pendukung. Jadi keempat ini faktor pendukung supaya seleksi berjalan lancar, procurement-nya berjalan baik, distribution dan use-nya juga bisa terlaksana secara bagus juga. Jadi ada manajemen support. Contoh apa tuh manajemen support? Manajemen support itu rumah sakit itu ada tidak kebijakan yang mendukungnya? Misal, penggunaan antibiotik itu hanya menggunakan antibiotik yang generik dibarengi dengan dua mutu produk misalnya. Yaitu manajemen support. Jadi ada kebijakan yang dibuat oleh direktur rumah sakit untuk membatasi antibiotik apa saja yang digunakan di rumah sakit tersebut. Kemudian organization financing. Jadi organization financing ini selain ada organisasi yang melingkupi, misalnya tim TFT, juga ada komponen seberapa banyak anggaran yang dialokasikan untuk membeli antibiotik atau untuk membeli BMHP atau untuk membeli keseluruhan produk atau sediaan farmasi. Misal anggaran akan dikeluarkan setiap 3 bulan sekali karena ordernya setiap 3 bulan sekali atau setiap bulan sekali. Nah, itu disesuaikan dengan ketentuan yang ada di rumah sakit. Information management itu lebih kepada sistem informasi manajemen atau tools yang bisa kita akses. Contohnya obat yang datang, kita harus inputkan semuanya di toolsnya atau di sistemnya. Sehingga apoteker semua bisa tahu, oh antibiotik kemarin datang injeksi ceftriaxone itu 50 ampul. Hari ini sudah terpakai 30 ampul. Wah, sisanya berapa? Itu bisa dicek semuanya. Dan sekarang kan eranya era digital ya, teman-teman. Jadi bisa diakses semuanya berapa kebutuhan obat, berapa obat yang keluar, untuk kasus apa obat-obat itu keluar. Karena terlebih resep sudah menggunakan e-resep, kemudian e-prescription gitu sudah ada, kemudian rekam medis pun juga sudah menggunakan rekam medis yang digital sifatnya. Jadi mudah untuk kita melakukan analisis tersebut.
Kemudian yang berikutnya adalah human resources. Nah, human resources ini harus tahu berapa beban apoteker atau jumlah apoteker yang ada di situ. Sehingga kita bisa cek, kalau pasiennya 1.000, apotekernya cuma 2, bisa nggak menangani pelayanan? Kan tentu nggak bisa. Jadi ada analisis beban kerja yang harus kita hitung. Atau misal, kita tidak hanya berpatok pada apoteker, tapi human resources ini kaitannya dengan siapa yang megang di bagian selection dan procurement. Apakah yang megang itu bukan yang kompeten? Ya nggak bisa. Jadi harus yang memegang itu orang yang kompeten atau bagian yang kompeten. Siapa yang bertanggung jawab pada distribution dan use? Jangan sampai yang bertanggung jawab itu orang yang tidak berkompeten. Sehingga keempat support system ini itu akan bisa membackup dari selection, procurement, distribution, use secara bagus dan core-nya tentu pada pasien safety. Kalau pasiennya selamat, quality of life-nya akan bagus. Pasien akan sembuh balik ke rumah dengan segera. Rumah sakitnya juga akan good quality care atau bisa memberikan kualitas pelayanan yang prima gitu ya. Jadi itu hal yang harus kita pahami. Nah, kondisi di lapangan saat ini kalau teman-teman lihat bahwa obat itu adalah komoditi yang penting. Jadi komoditi yang penting di sini maksudnya kita harus menggunakan secara efisien. Tidak kurang, tidak terlalu berlebihan ordernya, harus cukup, harus bisa tersedia. Ketika dokter minta resepnya itu sesuai dengan formularium, obatnya ada. Kalaupun nggak ada, apoteker ini harus bisa mencari kenapa sih nggak ada. Kalaupun nggak ada nggak dupe produknya atau mitu produknya yang bisa mengcover sehingga pelayanan tetap jalan. Kemudian yang berikutnya, banyaknya industri berkembang, banyaknya obat yang dikeluarkan atau yang diproduksi, tentu akan timbul juga masalah yaitu mispersepsi penggunaan obat. Jadi, mispersepsi penggunaan obat di sini karena yaitu banyak sekali obat yang ada di industri farmasi. Banyak sekali nama-nama obat yang terkadang mungkin apoteker nggak familiar. Farmasinya nggak familiar. Nah, gimana caranya supaya kita memiliki obat berkualitas yang digunakan sedikit sesuai dengan kasus yang ada di lapangan? Maka lakukanlah evaluasi-evaluasi sebelum melakukan pengadaan atau perencanaan obat. Evaluasinya tadi boleh DDD ATC atau DU90, boleh berdasarkan peta kuman, boleh berdasarkan metode konsumsi di periode sebelumnya, atau boleh berdasarkan epidemiologi penyakit yang terjadi di rumah sakit itu seperti apa. Sehingga di sini pelayanan yang prima, pelayanan yang berkualitas itu bisa kita berikan kepada pasien. Begitu. Nah, berikutnya terkait dengan seleksi. Kita masuk pada subbab pertama yaitu seleksi obat. Seleksi obat itu apa? Seleksi obat itu bagaimana proses kita untuk memilih obat supaya ada di rumah sakit. Jadi prosesnya harus meliputi effectivity, safety, terus availability. Atau harus efektif, harus aman, dan available atau harus selalu tersedia. Sehingga obat-obat tersebut bisa menunjukkan cost effectiveness atau cost benefitnya yang mana kita bisa tahu. Atau balik lagi, biayanya, efisiensi. Kalau kita tidak bisa kelola obat secara baik, maka akan menurunkan efisiensi atau inefisiensi kalau kita bilang. Nah, dasar-dasar yang kita gunakan untuk melakukan seleksi meliputi efektivitas, keamanan, ketersediaan, sampai biaya yang cost effectiveness itu bisa menggunakan formularium nasional atau Fornas. Teman-teman nanti bisa akses. Kita Indonesia punya Fornas ya, Fornas 2016 kalau nggak salah nanti boleh dipastiin. Kemudian formularium di rumah sakit masing-masing. Kemudian di sini ada guideline, misalnya kita bisa gunakan ATC atau DDD atau DU90%, dan kita bisa menggunakan evidence based medicine atau EBM dan panduan klinis lainnya. Kemudian untuk efek sampingnya atau keamanannya kita bisa lihat dari ada nggak efek samping yang terjadi. Data farmakokinetiknya muncul enggak. Terkadang efek samping itu muncul ada yang namanya actual effect, side effect, ada yang namanya delay side effect. Bisa jadi efek sampingnya muncul seketika ketika obat diberikan, atau bisa jadi juga setelah beberapa jam setelah obat diberikan. Yang berikutnya terkait dengan ketersediaan. Jadi ketersediaan di sini itu selalu tersedia atau tidak.
menjamin bahwa obat itu selalu availability-nya. Tanpa adanya overstock, tanpa adanya out of stock. Jadi ini harus dikelola secara baik. Impact-nya maka akan berakibat anggarannya menjadi efektif. Nah, ini kaitannya kalau pada farmakoekonomi. Nah, kebetulan saya juga ngajar di farmakoekonomi juga. Jadi runutnya, kalau kita tahu efektivitas, keamanan, ketersediaan, maka kita akan tahu cost effectiveness itu yang seperti apa. Nah, biaya ini tidak melulu biaya pengobatan, teman-teman. Kalau kita berbicara farmakoekonomi, biaya itu juga bisa muncul dari berapa kerugian teman-teman dirawat di rumah sakit. Saya biasanya kerja. Kalau saya sakit, saya nggak kerja, maka kerugiannya berapa? Atau biaya kerugian saya tanya apa ya, saya datang bolak-balik ke rumah sakit, misalnya biaya transportasi atau lain sebagainya. Nah, kalau di farmakoekonomi itu akan dihitung. Sehingga dari biaya-biaya medis dan secara langsung atau tidak langsung itu akan dibandingkan dan akan dikatakan bahwa oh ternyata misal kita ambil contoh antibiotik ya. Antibiotik ini kalau kita gunakan berdasarkan kasus konsumsi dengan pertimbangan farmakoekonomi yang lebih cost effectiveness adalah antibiotik A, antibiotik B untuk kasus ISK misal. Maka antibiotik A dan antibiotik B ini bisa kita masukkan pada varium obat. Jadi seperti itu runutannya. Apa sih fungsi penelitian kalian? Nah, runutannya seperti itu. Kemudian teman-teman, ini kita masuk pada pemilihan jenis obat. Pada pemilihan jenis obat, kita di sini ada yang namanya kriteria pemilihan gitu ya. Jadi pada kriteria pemilihan itu kita memilih obat-obat dengan efek terapi yang baik dan yang menguntungkan. Kemudian kita juga bisa melakukan atau menghindari duplikasi obat. Boleh tadi seperti tadi kebijakannya satu generik, dua mutu produk supaya obatnya tidak terlalu banyak di situ. Jadi kita batasi dan supaya duplikasi obatnya itu tidak terjadi gitu ya atau diminimalkan. Atau kita bisa memilih obat-obat dengan evidence based medicine yang sudah ada atau data farmakokinetiknya jelas, jurnalnya jelas. Biasanya bukan pada obat-obat baru atau obat yang lebih cost effectiveness ataupun cost benefit dan tentu mudah diperoleh. Jangan sampai kita mencari obat yang susah diperoleh gitu, nanti akan repot. Kalaupun kita harus mendatangkan obat dari luar negeri misalnya, oh di Indonesia nggak ada obatnya, maka kita harus ambil nih obat dari luar negeri misalnya. Ada beberapa kasus rumah sakit yang handling sitostatikanya bagus, itu mengambil obat yang dari India misalnya ya, karena obat sitos di sana lebih bagus daripada obat di Indonesia dan di Indonesia mungkin belum diproduksi gitu ya. Nah itu nggak masalah selama kita bisa mengupayakan hal tersebut. Nah, masalah-masalah umum ternyata dalam hal perencanaan obat yang sering timbul itu overstock atau stoknya tidak ada, tidak tersedia. Kalau nggak kelebihan, kurang lah. Jadi nggak bisa kita mengelola secara pas. Nah, itu perlu ini ya, perlu kita itu paham bagaimana cara mengelolanya supaya kita membuat obat yang ada di rumah sakit itu tidak terlalu berlebih dan tidak kurang. Usulan obat yang disampaikan dokter tidak ada evidence based medicine-nya. Ya bisa jadi karena datanya itu tidak ada atau data farmakokinetiknya nggak ada atau bisa jadi obatnya itu merupakan obat-obat baru atau permintaannya itu tidak rasional gitu ya. Jadi tidak rasional ya tidak ada dalam obat yang masuk di formularium misalnya. Atau bisa jadi pengadaannya mengalami keterlambatan. Contohnya apa ya bencana atau misal ada obat yang ini ya tidak bisa dikomunikasikan dengan PBF secara baik, sementara kita tidak punya buffer stok. Iya, itu bisa mempengaruhi keterlambatan dari pengadaan obat dan akan berpengaruh pada stock out atau stok obatnya tidak tersedia. Sehingga peran apoteker di sini sangat dibutuhkan. Yang pertama ya, apoteker harus selalu melakukan evaluasi atau analisis terkait penggunaan obat. Kalau antibiotik pakai ATC atau DDD, atau pakai peta kuman atau antibiogram gitu ya, atau pakai analisis-analisis lainnya yang bisa kita cek, atau memenuhi indikator-indikator tersebut. Edukasi kepada nakes atau koordinasi pengadaan dan selalu melakukan monitoring dan rasionalitas penggunaan obat. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Lanjut dulu ya. Nah, kita masuk pada perencanaan. Teman-teman, ada yang tahu nggak perencanaan obat itu pentingnya untuk apa?
Kalau yang teman-teman tahu, perencanaan obat fungsinya dan pentingnya untuk apa? Farah mungkin? Kayak Farah sudah melakukan penelitian di bagian kayak gini deh. Jadi mungkin perencanaan ini fungsinya untuk apa, Farah? Atau teman-teman yang lain, eh, perencanaan fungsinya untuk apa sih? Kenapa harus merencanakan obat? Contohnya gini, kalau kalian mau piknik itu kan kalian harus terencana ya semuanya ya. Nanti kalau saya piknik ke Jogja, saya naiknya apa? Nah, fungsinya untuk apa tuh kira-kira? Untuk mengetahui Bu, kira-kira apa aja yang perlu list-listan kayak gitu Bu, apa aja yang perlu dibutuhkan? Apa aja yang perlu dibutuhin gitu ya. Jadi kita perlu melakukan perencanaan. Oke, Nabila bagus. Jadi perencanaan ini fungsinya untuk kita bisa merencanakan obat apa sih yang kita orderkan. Nah, perencanaan ini taunya dari mana? Obat apa yang akan kita orderkan? Ya dari kebutuhan periode sebelumnya bisa, atau bisa juga dari kita ambilkan dari kasus yang paling sering terjadi itu bisa. Nah, perencanaan ini menjadi titik kritis seorang apoteker untuk melakukan pengelolaan obat pada tahap pertama. Karena apa? Dia harus selalu up to date, kemudian di tengah produk obat yang bervariasi ini, dia harus bisa meminimalkan gimana sih supaya obat tidak kosong, dia harus bisa memperkirakan atau memproyeksikan kebutuhannya, kira-kira berapa obat yang harus diorder gitu ya. Kemudian metodenya yang digunakan ya banyak, ada konsumsi, ada epidemiologi, ada metode kombinasi, atau ada metode proxy consumption ya untuk rumah sakit yang baru begitu. Bagus. Nah, beberapa pedoman perencanaan yang bisa teman-teman gunakan diantaranya bisa menggunakan DOEN, bisa menggunakan Fornas, bisa menggunakan guideline-guideline lain atau panduan yang ada di rumah sakit dengan mempertimbangkan anggaran atau prioritas obat yang harus diorder, siklus penyakit, atau rencana jangka panjang kira-kira mau dibuat seperti apa gitu. Nah, kita akan bahas satu perencanaan ya. Satu perencanaan di sini adalah metodenya konsumsi. Jadi ada perencanaan kebutuhan berdasarkan periode sebelumnya. Dan di sini kalau kita menggunakan metode konsumsi itu lebih praktis dan mudah diterapkan dan cocok untuk pola penggunaan yang stabil untuk obat yang selalu diorder karena ada data sebelumnya. Tapi kekurangannya untuk kasus fluktuatif kadang ada, bulan ini enggak, bulan besok ada, itu susah kita menggunakan data konsumsi atau tidak mempertimbangkan tren gitu ya. Jadi ini susah karena kalau konsumsi itu analisis dengan mempertimbangkan tren. Nah, ini sebagai contoh cara perhitungan konsumsi. Jadi, instalasi farmasi rumah sakit sedang menyusun perencanaan kebutuhan antibiotik ceftriaxone injeksi untuk bulan Agustus. Di sini ada data-datanya dari penggunaan aktual, kemudian lead time, buffer stock, dan tidak ada sisa stok di sini gitu ya. Jadi, teman-teman diminta untuk menghitung berapa rata-rata penggunaan ceftriaxone-nya dan hitung total kebutuhan ceftriaxone-nya. Kemudian dijelaskan manfaat dari perencanaannya itu apa gitu ya. Nah, ini cara penyelesaiannya 820 tambah 910 dibagi 2 karena cuma 2 bulan 865 vial ditambahkan dengan 216 gitu ya. Dari 216 dari mana? Buffer stoknya 25%-nya dari angka ini. 216 jadi 1081 vial ceftriaxone yang harus tersedia. Itu pertanyaannya. Sorry, penyelesaiannya atau jawabannya. Nah, ini ada soal yang nanti bisa teman-teman kerjakan. Jadi ada apoteker di instalasi farmasi rumah sakit sedang melakukan perencanaan pembelian infus RL sebanyak 1000 pieces dengan pembelian setiap bulan, setiap 2 bulan sekali, lead time-nya 3 hari, harganya sekian. Pertanyaannya berapa infus yang harus tersedia? Nanti teman-teman boleh untuk coba-coba mengerjakan ini. Kita akan bertemu di pertemuan berikutnya atau kasus yang nomor 2. Jadi yang kasus berikutnya terkait dengan pemakaian asam mefenamat, sisa stoknya ada, berapa stok kerjanya, buffer stoknya terhitung 20% berapa.
Buffer stok ini tidak hanya 20%, terkadang 10 sampai 20 atau 10 sampai 25% dan berapa RKO-nya. Nanti bisa dikerjakan, bisa diskusikan di pertemuan berikutnya. Sama pertemuan berikutnya saya minta tolong teman-teman untuk bisa mempelajari terkait perencanaan secara epidemiologi. Gitu ya. Secara epidemiologi itu apa sih metodenya epidemiologi itu untuk pengelolaan obat. Sampai sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Silahkan saya buka sesi tanya jawab. Aku mau tanya, tadi kan ada yang komite farmasi dan terapi, yang KFT itu, Bu. Nah, Mm-mm. itu mau tanya itu ada kayak pelatihan khusus untuk tim itu, sama kayak ketuanya harus dokter, apakah boleh apoteker? Oke. Oke, terima kasih Latifatun ya. Betul. Ada yang namanya Komite Farmasi Terapi atau tim farmasi terapi yang terlibat dalam pengelolaan ini juga. Boleh ketuanya dokter, tapi syaratnya sekretarisnya apoteker, atau boleh ketuanya apoteker dan untuk sekretarisnya dokter, anggotanya apoteker atau dokter. Bila dibutuhkan, boleh ditambahkan anggotanya adalah perawat. Mungkin kan perawat yang nanti juga langsung bertemu dengan pasien. Itu boleh seperti itu. Jadi boleh dokter ketuanya, boleh apoteker, tapi nanti yang mengelola dititik beratkan karena ini kaitannya dengan obat, itu bisa apoteker. Jadi kalau ketuanya dokter, berarti sekretarisnya apoteker. Kalau ketuanya apoteker, berarti sekretarisnya adalah dokter. Seperti itu. Gitu ya, Naim ya. Oke, ada lagi teman-teman? Kalau nggak ada lagi, saya rasa tugas tadi minta tolong untuk dikerjakan. Kita bertemu di pertemuan berikutnya. Gitu ya. Jadi kita akhiri pertemuan kita pagi hari ini. Semoga menjadi manfaat baru untuk teman-teman semuanya. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.